Kami minta untuk semua prioritas 1 tidak ada lagi kejanggalan, karena kami takut yang untuk yang prioritas 2 dan 3 itu masuk duluan daripada yang prioritas 1. Jadi sekali lagi Pak, kami mohon berikan kami solusi yang terbaik. Kami ingin semua mapel-mapel yang prioritas 1 baik negeri baik bedanya Pak, kami ingin semuanya di SK-kan. Di sini Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Ini Pak Franky ya? Iya Pak Franky Pak. Oh, Franky. Jadi di sini Pak, sebelum saya menyampaikan permasalahan, saya sini akan menyampaikan data. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa guru yang lulus passing grade di Sumatera Selatan itu berjumlah 1.181. Sedangkan sisa kuota tahun kemarin itu berjumlah 4.000 lebih. Secara logika, 1.181 itu sebenarnya harus bisa tercover karena sisa formasi tahun kemarin banyak. Tetapi 4.000 sisa kuota formasi kemarin itu kebanyakan mapel, TIK, dan BK. Sedangkan di data kami untuk data PG, BK, dan TIK itu tidak ada. Malah yang melunjak, yang overload itu PKWU dan bahasa Inggris Pak. Kenapa PKWU ini bisa overload? Karena kita tahu semua mapel itu bisa mengambil mata pelajaran PKWU. Hanya PKWU yang bisa diambil oleh semua pelajaran. Jadi di lapangan yang mengambil PKWU, penumpukan yang lulus passing grade PKWU itu rata-rata di setiap provinsi sama Pak. 3 kali lipat dari jumlah sekolah Pak. Jumlah sekolah negeri di kami itu sekitar 200. Ditambah SMK negeri itu 337. Sedangkan yang lulus PKWU saja 359. Itu yang pertama Pak. Jadi ada rasa tidak keadilan bagi yang lulus passing grade PKWU. Mereka sekarang sudah berpikir, aduh saya masuk keranjang nih. Karena bagaimana untuk membaginya. Jadi harapan kami di sini adanya linearitas Pak untuk PKWU dikembalikan kepada mapel-mapel sesuai ijazah mereka. Itu harapan kami. Agar bisa semuanya di SK-kan atau tercover, itu yang pertama. Yang kedua bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu yang lulus passing grade itu banyak Pak. Sedangkan formasi tahap 1 dan tahap 2 itu tidak lebih dari 10% dari pelamarnya. Jadi mau dikemanakan yang lulusan bahasa Inggris? Dan yang ketiga itu untuk swasta Pak. PKWU itu apa? Prakarya kewirausahaan. Oh, prakarya. Iya. Lanjut. Jadi yang ketiga itu swasta. Swasta itu ada kecemasan di setiap daerah karena dia masuk ke kategori 4. Masuk ke kategori 4. Ditambah lagi ada isu-isu observasi di sini. Ketika swasta tidak mendapatkan tempat atau ruang dan selesai nih untuk penempatan yang prioritas 1 di tahap 2. Sedangkan yang BK, yang TIK, yang kosong itu masuk observasi. Ada ketidakadilan bagi mereka Pak. Bayangkan mereka yang belum ada kejelasan Pak. Mereka harus sudah ada bertentangan dengan sekolah. Ada yang sudah dikeluarkan, ada yang sudah tidak dihabiskan jamnya karena dia setelah mengikuti tes P3. Sebelum terjadi adanya perubahan, mereka yakin, optimis, mereka akan mendapatkan tempat, akan mendapatkan ruang. Tapi setiap daerah itu permasalahannya sama. Ada yang tidak tercover Pak. Kami mohon Pak, untuk masalah ini diberikan solusi. Ini semuanya di SK-kan. Prioritas 1 semuanya di SK-kan. Kami minta untuk semua prioritas 1 tidak ada lagi kejanggalan, karena kami takut yang untuk yang prioritas 2 dan 3 itu masuk duluan daripada yang prioritas 1. Jadi sekali lagi Pak, kami mohon berikan kami solusi yang terbaik. Kami ingin semua mapel-mapel yang prioritas 1 baik negeri baik bedanya Pak, kami ingin semuanya di SK-kan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon izin menyampaikan kondisi dari berdasarkan hasil audiensi kami dengan Dinas Pendidikan dan juga BKD Jawa Barat. Pertama, perihal kuota Pak,
kuota berdasarkan informasi sementara itu yang sudah diproyeksikan dengan Kemendikbud adalah sejumlah 10.267 Pak. Sedangkan jumlah yang lulus passing grade adalah 10.397, artinya masih kekurangan 130 kuota. Waktu audiensi 1 kami mendapatkan informasi bahwa Pemda Jabar akan mengusulkan kuota untuk anggaran 2022 itu sebanyak 8.200-an. Jika dijumlah dengan sisa kebutuhan di tahun kemarin itu sekitar 13 ribuan Pak. Tetapi pas kemarin kita audiensi kedua belum fix gitu, dari 10.267 itu nanti akan bertambah atau tidak begitu Pak. Nah kemudian Bapak, dari 10.397 guru yang sudah lulus passing grade di Jawa Barat jenjang SMA sederajat itu hanya yang mendapatkan penempatan itu hanya berjumlah 6.425 Pak. Artinya ada sekitar 3.792 tidak mendapatkan penempatan gitu Pak. Dan kemudian hal ini diperjelas dengan permasalahan yang hampir sama dengan Sumatera Selatan, yaitu dari jumlah yang lulus passing grade 10 ribuan tadi itu 9.300-annya tertumpuk di 18 mata pelajaran seperti prakarya bahasa Inggris, PAI, PJOK, PPKN dan seterusnya Pak. Gitu. Nah, jadi memang kondisi untuk prakarya ini Pak, kalau misalkan kebijakan dari pemerintah untuk mereka yang lulus passing grade itu nunggu sampai kapan gitu Pak. Sedangkan perekrutan guru prakarya itu baru 2 tahun terakhir Pak. Kalau menunggu pensiun berarti mereka itu harus menunggu rekannya sendiri pensiun, berarti nunggu sekitar 15-20 tahun lagi. Gitu Pak. Jadi memang kebijakan betul seperti yang disampaikan Pak Sumatera Selatan tadi harus Udah 2 menit. ya siap. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Pak. Langsung aja ya Pak, saya perwakilan dari Kabupaten Bogor. Di sini saya ingin menyampaikan permasalahan dengan kuota Kabupaten Bogor Pak. Dari yang data saya ketahui, dari yang lulus passing grade 3.033, tersedia farmasi hanya 721 farmasi. Itu data kemarin terakhir ketika hari kemarin kami beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi di sini kami mewakili kawan-kawan dari Kabupaten Bogor minta gitu ya Pak, perhatiannya ini istilahnya ingin dikawal sama Komisi 10 ini untuk Kabupaten Bogor masalah kuota ya untuk passing grade ya Pak ya. Kemudian ada lagi titipan dari kawan-kawan juga, kalau bisa minta ditambahnya itu istilahnya jangan pas yang passing grade juga, kasihan kawan-kawan yang belum passing grade dan yang belum tes juga. Terus satu lagi ini untuk meningkat waktu, kawan saya yang dari Lampung menitipkan aja langsung yang untuk Kabupaten Lampung ya. Ini masalah yang sudah lulus tahap 1 dan 2 tapi belum mendapatkan ini ya, belum di SK-kan dari kabupaten baru 2 kabupaten begitu Pak. Kemudian untuk Lampung Selatan juga kurang kuota juga permasalahannya. Jadi baik Lampung dan Kabupaten Bogor ini satu misi kita minta kepala daerahnya dipanggil Pak untuk penyelesaian guru yang lulus ini mau bagaimana gitu Pak, nasib kami yang sudah lulus passing grade kuota yang begitu Pak. Terima kasih Pak. Lanjut satu ini tadi. Ya, silakan. Ya, Jawa Tengah tadi kan Brebes ada apa? Jawa Tengah juga. Sebentar, ini kalau semuanya habis waktunya kan? Silakan. Bismillah. Ini dari Palembang, Sumatera Selatan ya? Ya, Assalamualaikum Bapak. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya di sini. Satu kejanggalan dari teman-teman saya, teman-teman kami guru swasta yang sudah PG. Ada yang bertanya, lulus PG SD ini kan berasal dari guru swasta ya Bapak ya, yang dari SMP. Waktu pendaftaran kami itu tidak bisa memilih berdasarkan mapel kami
Nah, jadi kami ini galau, Pak. Posisi nanti saat diangkat P3K itu, ya, kami ini ditempatkan di mana? Jika kami ditempatkan di sekolah asal, kami guru mapel dari SMP yang linear ke SD itu banyak yang sudah di resign, Bapak. Ya. Nah, untuk Pak, untuk guru kelas yang PD di swasta itu ada 383, Bapak. Jadi kalau untuk bercampur dengan guru mapel ada 482 untuk yang PG swastanya saja di Kota Palembang. Itu saja, Bapak. Terima kasih. Udah cukup ya? Iya. Ya udah, satu saja sudah. Ya. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Rendra, perwakilan dari Jawa Tengah. Yang pertama, Pak, ini aspirasi dari rekan-rekan. Ini guru negeri yang lolos passing grade sehingga keluar dari sekolah dan belum mendapatkan sekolah untuk melanjutkan pengabdian, nanti akan seperti apa apabila dapodiknya sudah di-cut. Nah, itu yang pertama. Terus kemarin juga saya habis kunjungan ke BKD, ada kasus guru PHK 18 tahun mengabdi di PHK. Itu tanggapannya seperti apa dari Bapak pimpinan? Dan saya akan kalah untuk efektivitas waktu mengajar, tolong diprioritaskan. Bisa planning A, bisa ya lintas jenjang seperti itu atau gimana? Yang urusannya lagi ya nomor satunya itu masalah anggaran, Pak. Untuk update yang kemarin di forum kami itu ada 9.855 guru lulus passing grade, entah negeri entah swasta. Dan kami mohon kepada Bapak pimpinan, ya kami di sini semua berharap pada Bapak, semoga kami di-SK-kan secepatnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf tidak semuanya bisa harus menyampaikan. Mohon maaf ini karena ini mestinya juga ada bapak dari anggota mau menyampaikan. Langsung ini aja ya, kesimpulan aja ya. Jadi karena ada tinggal masih sudah ada ini sudah bisa ini belum. Pandangan dari komisi mungkin ada beberapa ya, masing-masing bisa 2 menit mungkin, Bu. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pimpinan dan anggota Komisi 10, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir. Saya Lydia Hanifah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Terima kasih telah mau menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan kepada Komisi 10. Beberapa di antaranya memang sudah dibahas bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentu yang harus menindaklanjutinya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi beberapa di antaranya memang masih belum tuntas. Kita juga perlu mengingatkan kembali Pak Fikri kepada pemerintah karena apa yang disampaikan berkaitan dengan penggajian dan lain sebagainya ternyata belum tersosialisasi. Kedua, memang tidak mencukupi. Jadi memang laporan dari daerah bahwa kita juga tahu bahwa dimasukkan dalam DAU, tetapi juga ketika kemudian dimasukkan dalam dana transfer daerah, jumlah guru yang ada dengan kirimannya itu ternyata tidak proporsional, sehingga beberapa daerah melaporkan kesulitan, akhirnya menjadi defisit. Jadi memang ini harus dicari jembatannya yang sayangnya belum selesai nih, padahal waktunya yang tentu kita juga perlu melihat lebih dalam. Beberapa hal yang sudah diberikan usulannya bahkan oleh Komisi 10 pada tahap 3 ini yang kemudian sudah lulus formasi, dicarikan formasi, tapi tentu ketika kemudian dicarikan formasi tidak bisa sesuai dengan keinginan, seringkali bisa jadi agak-agak jauh gitu ya dari tempat yang semestinya. Maunya kita udah lama ngajar di situ, ditempatkan di situ, jangan kemana-mana, kira-kira begitu kan. Nah, tapi tidak selalu bisa mendapatkan tempat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu, doakan Komisi 10 terus
bisa mendorong agar pemerintah pusat dalam hal ini, karena ini lintas RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Kementerian Keuangan, bisa segera duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada, silakan Prof. Zainuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri, pimpinan Komisi 10, para anggota dan bapak-bapak guru GLP P3K, GLPG, guru lulus passing grade, tambah TF, Bu. GL PGTF. TF-nya tanpa formasi. Jadi 193 tanpa formasi sudah lulus passing grade dengan permasalahan yang ternyata cukup kompleks gitu. Ada yang guru honorer di sekolah negeri lulus passing grade sudah dicoret dari Dapodik. Nah, kemudian nasibnya seperti apa? Ini juga harus dibicarakan. Jadi ini memerlukan koordinasi lebih baik lagi. Sayangnya koordinasi itu bukan bahasa Indonesia. Koordinasi itu kalau dinasi gitu. Kalau koordinasi beneran itu susah. Jadi sampai hari ini kita sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan dengan beberapa pihak itu. Beberapa daerah yang kami juga tahu, mereka merasa dengan DAU yang ada, tapi dengan beban guru yang lulus, ternyata kemudian membuat mereka merasa tidak akan, atau merasa akan mengalami defisit APBD. Ini yang membuat sulit. Nah, oleh karena itu saya kira kami di Komisi 10 akan berusaha untuk membicarakan masalah ini dengan kementerian yang terkait, Pan-RB, kemudian Menteri Dalam Negeri. Kalau perlu kita juga mengundang sejumlah kepala daerah kembali. Walaupun pernah kita mengundang, kita akan undang sekali lagi. Saya kira itu Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak Haji Bisri, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, tamu-tamu yang kami hormati, yang dalam keadaan susah terus, mudah-mudahan masuk sini menjadi senang. Saya Bisri Romli, Pak, dari Dapil 10, Pekalongan, Batang, Pemalang. Apa yang disampaikan Bu Lydia dan Pak ini sudah sama, termasuk yang disampaikan Bapak ini dalam slide ini, bahwa guru honorer itu nasibnya kayak apa. Kemarin tuh konsinyering udah kita sampaikan pada Dirjen, mudah-mudahan ada perubahan. Apalagi ini menjadi apa ya? Menjadi statement buruk ketika Pak Menteri RP meninggal, katanya dapat doanya dari bapak-bapak itu. Padahal menurut saya beliau adalah sebagai negara, mudah-mudahan juga diampuni. Bapak-bapak yang merasa batinnya sakit hati juga harus mengampuni. Mudah-mudahan ini aja Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bahwa guru honorer, karena di Pekalongan juga guru honorernya semuanya bingung, mudah-mudahan ini juga bisa dimasukkan kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisri Romli. Pak Aras, sudah cukup?